Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali di pekan kesekian ini ya, kita sudah tak terasa ini sudah lewat lebih dari separuh bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan, dan sebagaimana sudah kita rutinkan, insya Allah pada sore hari ini kita akan kembali dalam program Ramadan Planner, ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Masya Allah, bulan Ramadan bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan yang berkah-berkah. Maka tema pada sore hari ini insya Allah ini ada tema yang bagus banget, yaitu bagaimana bisnis berbuah berkah, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Beliau adalah seorang aktivis dakwah dan sekaligus praktisi bisnis yang sudah sangat berpengalaman. Wah, beliau gurunya banyak pengusaha ini, termasuk saya ini, Masya Allah. Beliau ini adalah Ustadz Yuliansyah. Nah, insya Allah selama 45 menit sampai 50 menit ke depan, siapkan teman-teman sekalian ya, siapkan kalau mau catat-catat, karena insya Allah ini ilmunya bagus banget. Nanti kita akan menyimak, ada beberapa slide yang akan beliau sampaikan, dan juga nanti kita akan ngobrol sedikit ya seputar pendalaman dari materi yang beliau sampaikan. Masya Allah, mari kita sambut beliau, guru kita Ustadz Yuliansyah. Ahlan Ustadz Yuliansyah, apa kabar? Alhamdulillah, bi khair, Ustaz Nino. Masya Di Allah. Tangerang langsung ke Jogja ini. Iya, Alhamdulillah. Ini Ya, ada di Bogor. jaraknya terasa dekat sekali ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, Ustadz, Jogja ini aman ya? senang sekali sore hari ini. Ya, senang sekali sore hari ini. Insya Allah temanya ini bagus. Ini termasuk Ya. nanti-nanti bagaimana bisnis berbuah berkah. Karena sebagaimana yang sudah mulai tertanam dalam mindset kita, teman-teman, termasuk teman-teman juga yang lagi proses, entah itu hijrah ataupun sudah mulai merintis bisnisnya ini, agar apa itu bukan hanya cuan saja yang dicari, tapi juga keberkahan. Karena Ya. fitrah kita sebagai pengusaha muslim ini haus akan dua, itu haus akan cuan dan juga haus akan cuan yang berkah. Nah, makanya sore hari ini tepat banget ini temanya yang bakal Ustadz Yuliansyah sampaikan. Bagaimana bisnis berkah. Itu yang kita insya Allah teman-teman ini bakal tungguin, ini keren ini ya, karena mudah-mudahan apa materi dari Ustadz Yuliansyah bisa kami serap dan kami praktekkan ini. Monggo Ustadz Yuliansyah mungkin bisa mulai berkisah atau latar belakangnya, atau mungkin nanti poin-poinnya seperti apa, Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum li ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Senang sekali rasanya sore hari ini entrepreneur muslim kita bertemu kembali di sebuah uh, acara, di sebuah sharing tentang bagaimana harusnya kita melakukan sebuah aktivitas muamalah. Aktivitas yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita selaku pengusaha muslim. Tak terkecuali aktivitas bisnis kita. Nah, sebelum tadi saya membahas tema yang cukup menarik dan dekat dengan kita, bagaimana kita bisa mengkonversi aktivitas muamalah kita, khususnya dakwah ini, kemudian menjadi berbuah keberkahan. Berkah itu kata Allah, ziyadatun khair, bertambahnya kebaikan. Nah, bisnis kan berkembang, tumbuh, dan kemudian menghasilkan yang namanya keuntungan. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan yang tadi, yang ingin kita bahas, saya ingin memulai dari sebuah kerangka besarnya ya. Jadi kalau kita bicara dengan teknis ekonomi, bisnis terkait dengan teknis ekonomi, maka teknis ekonomi ini karena kita muslim, maka kita tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang mengungkunginya, gitu kan, atau yang mewadahinya.
Nah, dalam Islam, kalau kita cerita soal sistem ekonomi, khususnya terkait dengan bagaimana membangun ya, membangun eh, ekonomi dalam aspek yang kita sebut dengan apa aturan al-nizam al-iqtisadi ya, aturan dalam ekonomi, maka paling tidak di Islam itu ada mengenal tiga azas ya, tiga pokok itu ya, tiga asas. Nah, asas ini sebelum kita memulai bisnis, sebelum kita memulai usaha sebagai muslim, kita juga harus tahu gitu, jangan sampai bisnis kita ini kita anggap sebagai satu hal yang bisa mengkonversinya menjadi amal soleh, tapi alih-alih amal soleh yang kita dapatkan malah ini berujung kepada amal salah. Nah, gitu ya. Kalau amal salah pasti ujung-ujungnya masalah. Nah, azas yang pertama itu bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan. Bagaimana caranya, ya kan? Jadi kemudian bagaimana caranya ini terkait dengan tadi nanti setelah kita tahu caranya maka ini bisa menjadi kepemilikan. Itu disebut dengan al-milkiyah. Kemudian yang kedua, azas yang kedua yang harus bagaimana cara mengelola kepemilikan. Jadi setelah harta itu kita miliki, bagaimana cara mengelolanya, ya kan? Nah, jadi bagaimana mentasarufkannya, ya kan? Tasaruf fil milkiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kan? Setelah kita tadi mengelolanya, tentu dia menghasilkan, kan? Hasil kekayaan ini bagaimana kemudian kita bisa menyebarkannya, bisa apa namanya di tengah-tengah masyarakat ya. Karena tadi sejatinya harta itu adalah titipan, maka cara menyebarkannya pun ini juga harus dengan cara yang benar gitu ya. Nah, dari itu oleh karena itu maka yang pertama kita harus tahu bagaimana cara kepemilikan harta dalam Islam. Nah, harta itu dibagi dalam Islam menjadi harta milik umum, harta milik negara, dan harta milik individu. Nah, hari ini kalau kita bicara bisnis, maka fokus kita itu adalah harta milik individu. Harta milik umum apa? Yaitu harta milik umum itu mineral. Mineral, sumber daya alam yang ada di perut bumi. Ya kan? Entah itu minyak, kemudian besi, tembaga, emas, perak, dan sebagainya. Gitu. Itu harta milik umum. Nah, jadi kalau ini kita miliki, hati-hati nih. Ini bukan harta yang boleh dimiliki ya. Dengan tadi ya, dengan menambang dan sebagainya. Ini adalah harta milik umum yang nanti urusannya akan dikelola oleh negara. Kemudian yang kedua harta milik negara ya dalam bentuk segala macam itu ya. Kita mengenalnya ada zakat ya kan, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat industri atau cukai dan sebagainya gitu. Nah, ini harta milik negara. Nah, kemudian yang ketiga bahwa harta milik individu. Nah, dari selain kedua harta milik umum, harta milik negara tadi, inilah harta yang hari ini kita pebisnis itu ada di dalamnya gitu kan, ranah kita ini ya kan, di luar dari tadi itu. Secara tentu untuk memperolehnya, untuk memilikinya, ini harus dilakukan dengan cara-cara yang syar'i. Setiap individu itu perlu kemudian mempelajari dan kemudian mengamalkan gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita mengimani apa yang tadi disampaikan oleh Allah gitu ya, tentang bahwa sejatinya harta ini bukan harta kita rata-rata. Harta yang ada di dunia ini semuanya kepemilikan Allah, ya kan. Nah, adapun kitanya, posisi kita hari ini yang dititipkan harta itu adalah istiqlaf, orang-orang yang diwakilkan ya, orang-orang yang diminta untuk kemudian dititipkan harta dan berusaha untuk membagikannya atau mendistribusikannya. Nah, bagaimana cara mengelola kepemilikan, ya kan, tasarruf al-milkiyah ini secara mendasar ya kan, pengelolaan. Nah, ini ya, kalau cara memilikinya, nah ini kan memiliki harta ya, cara mengelola hartanya. Nah, kalau kita memiliki harta, maka proses yang pertama, ya kan, proses yang pertama itu kan ada namanya pembelanjaan harta, ya kan, infakul mal, ya kan, cara membelanjakan harta. Pemberian harta kekayaan telah dimiliki ini kemudian dibelanjakan. Dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk membayar zakat. Nah, ini biasanya kalau bulan Ramadan ya, ada zakat, ada infak, ada sadaqah, ada wakaf gitu kan. Nah, ini yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, pengembangan harta, tanmiyatul mal. Nah, inilah yang hari ini nanti akan kita bahas. Gitu. Jadi, kalau pembelanjaan harta mungkin nanti akan dibahas di segmen-segmen yang lain gitu ya. Nah, ini kita masuk kepada tadi pengembangan harta, tanmiyatul mal gitu kan. Cara pengembangan harta. Jadi ternyata pengembangan harta ini juga diatur dalam Islam. Jadi tidak ada entrepreneur muslim sekalian, eh,
apapun yang kita lakukan di sini, amal apapun itu yang tidak terikat dengan hukum syara, tidak diatur oleh Allah gitu. Semua diatur. Tak terkecuali tanmiyatul mal, cara mengembangkan harta. Nah, cara mengembangkan harta ini berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan banyak hal. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama agar kita kemudian bisa memperoleh harta yang tadi berbuah pada berkah. Nah, saya izin share, Ustaz Nino, untuk ini, untuk tema ini, kita masuk kepada Ustaz, Ustaz. tema. Wah, Ya, menarik ini poin-poinnya ini. Tanmiyatul mal ya, Ustaz ya. Jadi ya, sore ini tanmiyatul sore mal. ini kita akan berfokus ya. Masya Allah. Tafadhol, tafadhol. Tema kita hari ini tentang bagaimana bisnis itu berbuah berkah. Nah, tentu tadi kalau udah berubah berkah, maka kita harus memahami hari ini bahwa kita menjalankan hidup itu tidak sesuai dengan aturan yang hari ini kita imani. Aturan yang hari ini kita adopsi, yaitu aturan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, realitas kehidupan kita hari ini itu diatur dengan sebuah sistem yang namanya kapitalisme atau disebut dengan kapitalisme. Nah, dalam kapitalisme, ya kan, sistem Islam itu hidup kita akan ideal karena kita bicara tentang syariah, tapi mereka yang hidup dengan cara-cara non syariah tidak ideal. Tapi dalam sistem kapitalisme maka hidup kita menjadi tidak ideal, tapi orang yang hidup dengan kapitalisme itu menjadi non kapitalisme, apa non syariah itu menjadi ideal gitu ya. Nah, sehingga kita harus sadar betul dari awal bahwa bisnis kita hari ini, ikhtiar kita hari ini terkait dengan tanmiyatul mal, itu pilihan kita itu terbatas. Ya kan? Pilihan kita terbatas, opsi kita terbatas. Tapi keterbatasan opsi ini tidak kemudian menjustifikasi seolah-olah bisnis kita itu menjadi apa namanya boleh gitu ya, menabrak aturan-aturan syariah, boleh kemudian apa namanya melakukan aktivitas yang nyata-nyata dilarang oleh syariah dengan alasan bahwa hari ini kita hidup di era yang serba kapitalisme. Nah, ini juga alasan atau justifikasi yang tidak pas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya? Kita harusnya melakukan ikhtiar-ikhtiar maksimal agar di kondisi kita yang hidup yang tidak ideal ini, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas tanmiyatul mal yang sedapat mungkin, seideal mungkin, sesuai dengan aturan pencipta. Nah, itu yang harus menjadi semangat dari para entrepreneur muslim. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi model. Ternyata pengusaha yang menjalankan bisnis sesuai dengan syariah itu juga bisa bertahan. Jadi nggak perlu lagu, nggak perlu juga kemudian merasa terkucilkan ya dengan sistem yang ada sekarang. Nah, ada beberapa pilar ya, khususnya 4 pilar dalam membangun bisnis syariah. Nah, ini penting karena apa? Karena 4 pilar ini yang nyata-nyata ini masuk ke tatanan yang lebih teknis dan ini harus kita pastikan bahwa ini clear sesuai dengan syariah. Kalau kita ingin bisnis kita hari ini itu berujung atau berbuah kepada syariah. Kalau tidak, maka jangan harap bisnis kita ini akan dapat meraih tadi ziratun khair tadi keberkahan. Nah, yang pertama yang harus dipastikan adalah pilar pertama itu adalah bentuk dari perusahaannya, ya kan, akad-akadnya batil atau tidak, kemudian akad-akad kerjasamanya apa, apakah kemudian sirka dalam skema syariah atau yang lain. Karena hari ini buat penggiat apa namanya bisnis syariah harusnya akad-akadnya itu sudah harus menggunakan akad-akad yang bersifat syar'i, ya kan, dalam bentuk apa, dalam bentuk syirkah dengan berbagai macam model yang telah pernah disampaikan sebelumnya dan ini menjadi concern buat kita semua. Nah, adapun misalnya bentuknya perseroan terbatas, bentuknya CV, bentuknya firma dan sebagainya, ini adalah legal standing kita, ya kan, legalitas kita dalam melakukan sebuah aktivitas muamalah di sebuah framework bisnis yang tadi bersifat kapitalistik. Tapi sejatinya di belakang itu semua itu harus polanya dengan pendekatan syirkah. Nah, ini menjadi fokus kita. Jadi kalau entrepreneur muslim masih menggunakan pendekatan PT dan CP, maka segera mungkin untuk belajar tentang syirkah dan kemudian mengkonversi yang selama ini bentuk daripada perusahaannya. Kemudian yang kedua, tentang permodalan.
Nah, sumber permodalan, ya kan? Sumber permodalan haruslah berangkat tadi ya dari sumber-sumber yang halal, ya, bukan dari sumber-sumber yang haram gitu ya. Entah itu lewat yang namanya menerbitkan saham lah yang hari ini ya, kemudian lewat yang namanya obligasi lah, dengan yang namanya pinjaman ribawi lah dan sebagainya. Ini jelas-jelas sesuatu hal yang diharamkan gitu. Nah, jadi kalau bisnis itu berupa tumbuh, nggak mungkin permodalan ini berangkat dari satu hal yang memang dilarang sama Allah. Maka itu akan jauh dari yang namanya keberkahan. Dan sekali lagi bahwa ini sangat dimungkinkan. Kenapa sangat dimungkinkan? Karena nanti ketemu. Jadi sirkah itu atau bicara tentang aktivitas muamalah itu kan bertemunya, ya kan, antara mal dan amal, bertemunya antara kompetensi, ya kan, dengan keahlian. Nah, begitu juga halnya dengan sirkah. Kalau sirkah kita pandang sebagai sebuah akad muamalah, maka nanti akan ketemu orang-orang yang tasarruf, yang mampu mengelola harta dengan orang-orang yang punya mal, kemudian bertemu gitu, melakukan yang namanya partnership dalam Islam. Dan itulah yang kita sebut dengan permodalan nantinya, bertemunya mal dan amal. Dan suatu hal yang lumrah saja sebenarnya ya. Kalau kita melihat misalnya perbankan hari ini. Perbankan itu saat dia menghubungi kita, itu kan juga dalam rangka itu, dalam rangka melakukan aktivitas muamalah, tapi aktivitas muamalah yang haram. Karena apa? Karena nanti amalnya itu mengandung unsur-unsur yang memang diharamkan oleh Islam. Nah, tapi kita bisa ketemu dengan orang-orang saibul mal yang memang dia punya harta dan kemudian dia punya semangat untuk melakukan tanmiyatul mal. Nah, di sanalah kemudian syirkah bisa terjadi. Entah itu mal dengan amal, entah itu mal dengan mal dan sebagainya. Itu terkait dengan permodalan. Ini harus menjadi fokus. Yang pertama bentuknya, yang kedua permodalannya. Kemudian tiga, ya kan akadnya ya. Nah, akad itu nanti ada akad dari sisi perusahaannya, ada akad kerja orang-orang yang kemudian bekerja ya, menjadi ajir ya, menjadi pekerja ya. Nah, kita harus meninggalkan akad kerja sistem ekonomi kapitalistik, sosialistik yang menerapkan dan kemudian menerapkan akad sesuai syariah. Sehingga apa? Sehingga terhindar dari akad-akad batil. Jadi akad ini sangat menentukan dari aktivitas amal setelahnya. Jadi eh, sesuatu itu walaupun kasat mata itu aktivitasnya sama, tapi kalau akadnya batil, maka apa yang dilakukan itu adalah sebuah aktivitas yang fasad atau rusak. Nah, ini penting kita pahami gitu ya. Ya, misalnya tadi, apa sih yang membedakan antara orang yang nikah, ya kalau yang bicara pendekatannya lebih gampang dengan akad nikah. Orang yang nikah dengan proses ijab kabul yang syar'i dengan orang yang menikah tanpa adanya ijab kabul, atau bahasa lain mungkin nikah apa tidak sah atau kumpul kebo gitu misalnya ya. Nah, kan dari sisi aktivitas sama gitu ya. Dari sisi aktivitas sama, tapi ya kan yang satu berbuah pahala dan satu berbuah dosa. Nah, itulah pentingnya akad akad kerja. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat apa transaksinya. Nah, dalam sistem kapitalisme hari ini akad transaksi itu bertebaran seperti ranjau-ranjau dengan syarat dengan riba, syarat dengan maisir, syarat dengan goror gitu ya. Akad-akad batil dan akad-akad bermasalah. Jadi kalau kita bicara masalah transaksi bisnis, maka ada tiga hal dalam muamalah Islam yang harus kita hindari. Pertama tadi riba yang udah umum dipahami oleh banyak orang. Kemudian ada maisir, ya kan, judi, dan kemudian ada goror. Jadi itu goror itu lebih kepada spekulasi atau akad-akad yang nggak jelas gitu ya. Eh, nggak jelas dalam hal eh, apa yang dilakukan, objek akadnya, apalagi ijab kabulnya gitu. Nah, hari ini kita lihat ya dengan pola transaksional, sikap oportunis gitu ya. Kita melihat bahwa akad-akad ini bersebaran gitu. Kita lihat bagaimana Bitcoin, bagaimana kripto, bagaimana binomo lewat transaksi maisir ya, tema perjudian semua dibungkus dengan nama investasi dan sebagainya. Sehingga kita pastikan, kita pendengar muslim sekalian, transaksi bisnis kita itu berada pada track yang benar, pada rule yang benar, pada kaidah-kaidah Islam yang benar terkait dengan aktivitas muamalah. Nah, empat pilar inilah yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada tadi bentuk bisnis yang berbuah keberkahan. Nah, itu dulu pengantar dari saya Dino. Mungkin nanti kita akan diskusi terkait dengan apa langkah-langkah teknis atau ada hal-hal yang mungkin nanti bisa menjadi kita bahan diskusi kita di sore hari ini.
Saya kembalikan ke Sarino. Siap, alhamdulillah. Wah, ini menarik. Jadi ya, tadi itu pilar pertama tentang ini ya, apa format dari perusahaannya sendiri ya. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Julian Said, memang kebanyakan yang kami pahami ya sebagai pengusaha itu masih oh ya lumrahnya perusahaan pasti ada dong badan hukumnya yaitu PT, CV. Terus menyikapinya menyikapinya gimana nih, Mak? Menyikapinya gimana nih? Kita dalam Islam itu diperintahkan kalau bekerja sama berarti, tapi kalau tadi itu kadang-kadang untuk supaya bisa join apa maju ke tender proyek segala macam harus ada badan hukum. Ini pertanyaan sebetulnya Tat. Jadi supaya memperjelas dalam apa terapannya seperti apa itu. Kami syirkah dulu baru kemudian bikin badan hukum, sudah terlanjur punya badan hukum tinggal syirkah aja atau gimana itu Ustaz? Nah ya, jadi kalau yang tadi diungkapkan, itu memang ada dua opsi, ada dua fakta ya. Fakta yang pertama, ada orang atau ada para pihak yang ingin melakukan sebuah aktivitas tanmiyatul mal. Ini baru akan. Ya, Nah, kalau baru akan, maka yang dilakukan pertama kali adalah mereka melakukan akad sirkah terlebih dahulu. oke. Nah, setelah RSIK terlebih dahulu sudah terpenuhi entah itu inan, entah itu abdan, entah itu mudharabah, entah itu wujud dan sebagainya gitu. Tergantung nanti situasi dan kondisi dan target daripada tanmiyatul mal yang memang direncanakan. Ya, Nah, betul. setelah itu bagaimana nih kalau kita berhubungan dengan aktivitas bisnis, ya kan? Kan nggak mungkin ya saat kita ke customer, Pak, ini nama sirkah kami tolong nanti ditransfer ya. Ya. Betul, betul, betul. Nah, karena Sirka sendiri tidak menjadi nomenklatur resmi gitu ya dalam Nah, itu. aktivitas bisnis di era kapitalistik kan gitu ya. Ya, betul, Dad. Nah, Itu sehingga clear. apa? Sehingga setelah Sirka tercapai baru kemudian para pihak melakukan membuat badan hukum. Sebagai apa? Sebagai legalitas formal. Jadi ini nggak ada kaitannya gitu. Sebagai legalitas formal saja gitu. Seperti alamat gitu ya. Nah, ada alamatnya namanya PT ini, ada alamatnya nama CV ini kan gitu. Tapi aktivitas apa ya interface-nya aja gitu, permukaannya gitu. Tapi sejatinya itu sirka. Entah itu nanti dari sisi permodalan, entah itu dari nisbah dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kasus yang kedua? Kalau PT ini udah berjalan, ya kan? Nah, disitulah pentingnya bahwa kita ada yang salah nih. Karena apa selama ini legal standing kita, ya kan? Kita ini melakukan sebuah aktivitas malah cuma akadnya nggak ada gitu kan? Akadnya nggak jelas. Ya. Nah, kategorinya jadi goror kan kategorinya. Nah, karena nggak jelas gitu, segera para pihak belajar soal sirka, kemudian eh, me, menginventaris jenis bisnisnya seperti apa, belajar lagi dengan pola sirka. Nah, setelah itu kali para pihak kemudian memutuskan untuk kemudian bersirkah gitu. Nah, tapi PT-nya tetap biarin saja gitu. Tapi para IKA telah membatalkan ya, yang tadi itu, yang dalam bentuk PT itu kemudian menjadi sirkah sesuai dengan tadi muamalah dalam Islam. Nah, itu Hmm. kalau dari sisi teknisnya. Kalau dua kondisi itu terjadi gitu ya. Begitu kira-kira, Serino, kalau Oke. ini udah Siap, berjalan. siap. Sekarang Ustaz. Ya, jadi ini clear banget ya. Jadi tahapannya sangat jelas. Tinggal disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Apakah sudah terlanjur jalan, terlanjur PT, Iya. atau baru dalam perencanaan nih. Ya Nah, memang ya. yang paling mudah dalam mengaplikasikan ya yang masih dalam perencanaan. Tapi kalaupun sudah terlanjur ya ternyata solusinya tinggal tinggal diakatkan sirkah saja ya, kan seperti Iya. itu. Masya Allah. Nah, kemudian Ustadz, mungkin pertanyaan berikutnya juga apa ya? Ketika berpartner ya, ketika berpartner, em, berarti memang pentingnya ilmu itu ya Ustadz ya. Jadi Ya. idealnya kan kita dengan partner kita itu kan punya pemahaman yang sama, wawasan ilmu Betul. yang sama, sehingga itu melahirkan pola pikir dan pola perbuatan yang sama juga ya Ustadz ya di dalam mengembangkan bisnis. Cuma kadang-kadang kan kita ada teman-teman yang mungkin berada dalam kondisi yang tidak ideal nih, ya katakanlah dia partneran bisnis, ya entah itu 2 orang atau 3 orang. Nah, si salah satu orang teman kita ini misalkan dia selaku pengelola.
ya. Sedangkan 2 orang sisanya itu adalah pemodal. Nah, qadarullah, Allah perjalankan teman kita ini sebagai pengelola. Ini dia hijrah duluan nih. Hijrah duluan, udah mulai pengen bisnisnya ini dirapikan akad-akadnya, di apa segala macam. Nah, sedangkan itu apa namanya si 2 pemodal sisanya dia kok ya qadarullah salah satunya dia ini satu dari 2 pemodal itu dia pakai apa ya katakanlah mungkin rekening koran. Nah, biar agak-agak ribet sedikit lah. Nah, ternyata modal yang didapat itu ternyata dari rekening koran. Nah, itu terus kira-kira solusinya gimana Ustaz? Apakah dana yang diperoleh dari rekening koran oleh si salah satu musyarik ini berpengaruh dalam kehalalan bisnis ini karena permodalannya rupanya bukan dari sumber yang halal kan gitu. Nah, Ya. kalau memang itu ternyata haram atau berdampak pada keharaman terhadap bisnis ini, terus kira-kira solusinya seperti apa, Ustaz? Jadi begini, yang pertama, eh, kalau ini kan berarti sebuah sebuah aktivitas muamalah, sebuah bisnis sudah berjalan ya, Ya, sudah berjalan. Kemudian kan dari kadang-kadang tiga yang bikin orang, repot kan dari udah tiga terlanjur orang jalan gitu syarik, loh, Mas. dari 3 orang syarik, satu yang udah hijrah, udah tahu ya kan bahwa ini Ya, salah, 2 yang masih belum tahu kan gitu ya, tuh. atau nggak mau tahu, Nah, walau alam. nggak mau tahu kan gitu ya. Nah, memang ini begini. Jadi yang harus kita pahami pertama bahwa eh, kita harus bertemu kembali, para pihak kemudian bertemu, ya kan? Kemudian membahas tentang esensi dari aktivitas sirka. Ini frekuensinya mau ngapa? Kita ini melakukan sebuah aktivitas tanmiyatul mal mau apa? Gitu. Apa hanya sekedar untuk mencari harta saja, ya kan? Atau kemudian kita anggap ini sebagai sebuah aktivitas yang bukan hanya aktivitas muamalah, tapi dia juga bagian dari apa yang Allah perintahkan, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya kan? Atau kalau kita targetnya takwa, ya kan? Targetnya takwa, ini ibadah, ibadah itu selalu targetnya takwa, ya kan? Ya ayyuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi targetnya itu adalah takwa. Nah, kalau targetnya takwa artinya tadi ini ibadah, targetnya takwa. Nah, ini kalau kita anggap bahwa aktivitas bisnis itu adalah sebuah aktivitas ibadah gitu, sesuai dengan misi, maka sudah harusnya targetnya takwa. Nah, kira-kira kalau kemudian modalnya ini tidak dari harta yang halal, apakah kemudian bisa meraih takwa? Nah, kalau memang nggak bisa, makanya kita harus sadar. Tapi kalau memang ada yang tadi ya tetap ya ngotot gitu ya. Kayak saya membayangkannya begini sebenarnya Ustaz Nino. Saya membayangkannya bahwa kalau dalam tulisan panduan sirkah itu ya, guru kita itu Ustaz Dishondro, itu kan Ya, beliau mengibaratkan apa? Sirkah itu seperti akad nikah ya, itu melebur jadi satu kan itu yang kan. melebur jadi satu. Ya, Bercampurnya mal dan amal sehingga sulit lagi dibedakan mana mal mana amal kan gitu ya sirkah ya, itu. Nah, sehingga kalau ada istri kita nggak taat gitu ya, nggak ya. tunduk, nggak patuh, ini kira-kira mau diapain kan gitu ya kan? Nah, ya diingatkan harus ya kan. Nah, Ya. kemudian kalau pada titik tertentu, kalau memang harus berpisah ya berpisah gitu. Hmm. Kalau memang itu dinyatakan harus gitu, harus berpisah gitu ya. Ya, ya, ya. Betul Mal. Nah, ini yang ada. Nah, tapi juga nggak boleh ujuk-ujuk gitu. Saya punya pengalaman ya terkait dengan beberapa sirka. Dulu pertama kali saya mengenai istilah sirka, saya semangat sekali. Oh, ternyata tanmiyatul mal, tanmiyatul infak ya, apa infakul mal udah gitu ya. Ada lewat zakat, infak, sedekah gitu ya, dan wakaf. Nah, ternyata tanmiyatul mal itu jalurnya itu lewat sirka gitu. Nah, sehingga saya semangat. Oh, saya ngeliat sebuah prospek, kemudian saya bilang, mau nggak sirka sama saya? Saya modalin antum itu nanti jadi eh, apa eh, jadi mudoribnya gitu kan, jadi pengelola kan gitu ya. Saya bulmalnya. Selalu saya lakukan gitu, ya kan. Dan luar biasa. Dan alhamdulillah ya kan rugi, Ustaz. Oh Rugi, gitu ya Ustaz ya. ya kan? Rugi, Astagfirullah. bahkan arahnya bankrupt gitu kan, bangkrut gitu ya. Aduh. Berapa sirkah itu bangkrut. Lalu saya bertanya, ini apa yang salah ya? Iya, iya. Jadi semangat saya seperti ini. Ini apakah saya yang salah atau kemudian sirkahnya yang salah gitu ya? Nah, Oh, ternyata gitu ya. Ternyata ada 2 hal yang saya lakukan dan itu saya anggap sebuah kekeliruan dan itu jadi pelajaran. oke, Berarti buat oke. saya walaupun dengan
biaya sekolah yang tidak sedikit gitu ruginya gitu ya. Waduh. Nah, yang pertama itu adalah salah saya pertama, ternyata orang-orang yang saya minta untuk jadi mudorib itu dalam rangka mentasarufkan ini menggunakan gitu ya, memaksimalkan modal yang ada itu nggak kompeten, nggak Oh, ahli gitu. skill bisnisnya kurang. Ya, skill bisnisnya kurang gitu. Hanya Hmm. semangat hijrahnya aja, semangat aja Oh, gitu ya. gitu. Tanpa kemudian melakukan verifikasi, tanpa melakukan wawancara yang lebih mendalam, apakah kemudian dia paham bisnis prosesnya gitu. Paham bisnis prosesnya, paham tentang apa namanya, apa yang harus dilakukan, kemudian Ya, mitigasi terkait dengan problem-problem yang muncul nantinya gitu. Nah, itu ya, ya. kegagalan pertama, ya kan? Nah, kegagalan saya yang kedua adalah saya menggunakan pendekatan sirka, tapi gayanya masih gaya konven, gaya investor pada aktivitas orang-orang kapitalistik gitu. Jadi Oh, investor murni. gimana Ustaz? Saya kasih modalnya, ya udah, ya kan. Bisnis jalan, yang punya jalan-jalan, ya kan. Pas pulang, Oh, nah gitu. Pas pulang nggak rugi. pernah cek-cek gitu ya? Nah, jadi enggak orientasinya cuma untung saja. Oh, Hmm. bagaimana keuntungan, imbal jasanya berapa, profitnya berapa dan sebagainya gitu. Nah, itu yang membuat dua kesalahan besar. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata kalau ini sesuatu yang berbeda. Saat kita bicara sirka, bercampurnya mal dan amal, sehingga sulit dibedakan mana mal dengan amal. Kalau tadi merefer kepada bahwa ini adalah akad nikah, maka kita masih pastikan kan, saat kita akad nikah, istri saya kita kan nggak sempurna ya. Nggak ada kan istri yang pintar masak, pintar ngurus anak, pintar mendidik, pintar Iya. semuanya kan gitu ya. Nah, di sanalah sebenarnya Kurang, Tat. unsur, ya kan? Nah, kan artinya kita kan nggak bisa menemukan istri yang ideal gitu kan sesuai dengan apa. Nah, ternyata di mitra sirkah itu nggak ada yang ideal. Ada yang Ya. lemah dari sisi akuntansi, ada yang lemah dari sisi bisnis proses. Nah, di sanalah sebenarnya Saibul Mal hadir untuk melakukan supervisi, monitoring, supervisi, evaluasi bisnis mereka gitu. Akhirnya apa? Kita upgrade mereka sehingga menjadi apa? Sehingga mereka menjadi eh, Saibul Mal gitu, menjadi apa? Menjadi mudorib yang profesional gitu, menjadi yang kompeten gitu di ininya. Nah, bahkan gitu dari belajar dari sana ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah akhirnya gitu. Akhirnya eh, sirka pasca saya rugi itu kemudian saya tidak berkecil hati. Saya kemudian balik lagi dengan sirka-sirka dengan model gitu ya, pendekatan yang lebih syar'i, menjadi saibul mal yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya alhamdulillah hari ini sirka itu kemudian bisa berkembang gitu. Bisa berkembang, bisa tumbuh. Bahkan ada beberapa sirkah saya itu yang tadinya mereka adalah saibul mal dalam konteks muamalah gitu ya. Dalam konteks sirkah itu mereka mudharobah gitu, pengelola saja, mudharib saja. Mereka sudah naik tingkat menjadi saibul mal gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, itulah menariknya sistem Islam gitu ya. Jadi orang yang tadinya hanya punya kompetensi, punya keahlian saja, kemudian bersikah dengan kita, tapi berjalan dengan waktu, kita upgrade dia, akhirnya dia sampai kepada titik yang namanya saibul mal. Bahkan dia sudah punya bisa sirkah lagi dengan yang lain gitu. Wih, Masya Biasa Allah. gitu. Mantap, mantap. Nah, ini yang saya rasakan dari ada dua kesalahan besar gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin sirkah, kalau mau sirkah ya sirkahnya yang beneran gitu. Jangan sirkahnya ikut-ikutan gitu. Apalagi sirkahnya namanya saja, tapi kemudian mindset kita itu masih sama dengan investor kapitalis gitu. Orientasinya Hmm. profit oriented saja gitu. Tidak mengupgrade orang-orang yang menjadi mitra kita untuk kemudian naik kelas gitu, menjadi punya manfaat lebih jauh lebih banyak ya kan di kalangan umat gitu. Nah ini menjadi catatan saya dan itu cukup lama saya itu sekolahnya sekitar 4 sampai 5 tahun itu ruginya. Masya Allah. Panjang sekolahnya. Berapa miliar tuh, Tat? Ya Udah, kalau yang Allah. kayak gitu jangan dipikirkan ya kan kalau diingat-ingat nilainya perih kan gitu. Luar biasa. Tapi insya Allah itu kerugian itu sudah apa? Iya. Udah udah ketutup lah sama cuan-cuan Ya. setelahnya ya, Tat Amin. ya. Ya 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 ya. Nah, ini menarik dalam tataran syirkah. Artinya memang sekilas yang saya tangkap ya mau diluruskan kalau keliru ya, Tat ya. Ya. Artinya memang idealnya juga harus punya itikat dan ikhtiar untuk
mengupgrade atau mendorong, minimal mendorong ya tadi ya, Hmm. mendorong dan membersamai supaya si mudorib atau pengelolanya ini juga dia terdorong dan bergerak untuk menambah skill bisnisnya gitu ya tadi ya. Ya. Kalau kalau saya mikirnya begini, yang saya lakukan ya, ini Ya, ya. sharing aja. Jadi kalau saya ketemu mudorib, dia potensi, selalu saya challenge. Belajar ini lagi, belajar ini sampai kemudian sirkah itu terjadi. Karena Oh, saya bilang apa? Karena sirkah ini ujungnya itu kan bagi hasil. Nah, hasil ini kan ada dua. ya. Kalau rugi ya bagi rugi, kalau untung ya bagi untung. Ya. Ya kan ya? Namanya juga bagi hasil kan gitu ya. Betul, betul. Kan beda dengan ya jargonnya ya misalnya perbankan syariah lah. Dia bilang, Ya, oh, sirkahnya bagi hasil ya kan. Ya kalau rugi, kalau untung ya bagi untung ya kan. Kalau rugi sita jaminan ya kan gitu. ya, ya, ya. Ya kan? Dia jadi kalau kalau untung dia nggak, kalau rugi dia nggak mau rugi, tapi kalau untung dia minta bagi kan gitu yang terjadi ya. Nah, Hmm. sehingga apa? Sehingga saya bilang, saya bulmal dalam posisi itu. Saya bulmal akan kehilangan hartanya. Kalau kemudian sebuah sirkah itu rugi. Tapi kan yang itu nggak seberapa mungkin. Ya, mungkin saya bulmal kan berapa persen dari apa namanya hartanya yang kemudian dia ini. Tapi ini kan konsekuensinya berat buat para mudorib. Gitu. Kalau rugi maka dia nggak ada pendapatan kan. Ya, Betul, bagaimana dengan betul, keluarganya, aktivitas dan betul. sebagainya. Jadi kita pastikan pertama mudoribnya itu ya kan ya benar-benar ini gitu, benar-benar yang kompeten, benar-benar ahli. Nah bahkan yang menariknya saya pernah cerita ya, pernah punya pengalaman gitu. Ini Hmm. orang bagus gitu ya. Dari sisi integritas bagus, kejujuran bagus, kompetensi bagus ya kan. Tapi dari sisi bisnis proses bagaimana membuatnya gitu. Jadi kan di bisnis itu kalau dalam aktivitas muamalah gitu ya, bicara perdagangan, hukum di pasar itu kan begini. Banyak orang bisa buat, sedikit orang bisa jual, Oh, ya kan ya. masuk akal, Nah, masuk akal. yang orang ini saya lihat dia bisa buat, tapi dia nggak bisa jual. Hmm. Dia belum memahami marketnya di mana gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya bilang, kalau begitu gabung aja dulu di perusahaan saya, Anda statusnya ajir karyawan. Nah, setelah karyawan, kita modali, dia buat produknya, dia bisa buat produknya, dia kasih nulis buat produknya, kemudian belajar memasarkannya. Nah, pada titik tertentu, setelah saya lihat dia mampu dan ini bisnisnya tumbuh, maka saya bilang, nah setelah itu saya pisah gitu. Core core bisnis ini, set bisnis ini, ya, sister company ini atau ikhtiar ini saya pisah menjadi akad sirkah akhirnya. Karena saya Hmm. ngelihat orangnya kompeten gitu, tapi masih ada lemah gitu. Nah, kalau ajir kan otomatis dia akan terus mendapatkan ini kan, gaji kan, tunjangan Ya, kan ya, gitu. ya. Aman Nah, ya. Selama masa aman riset kan gitu. aman dia ya. Nah, gitu. Nah, itu juga pernah saya lakukan gitu. Ya artinya apa? Kita lihat semangatnya. Ini semangatnya mau ngapain gitu. Oh, Apakah semangatnya hanya sekedar ini apa profit oriented saja? Kalau profit oriented aja, akhirnya apa? Kita nyari mudorib, ya kan, yang spesifikasinya tinggi, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini, ya kan. Saya ya. bilang, kalau seperti itu speknya, kayaknya dia nggak akan sirka sama kita deh. Udah gede. Dia udah buat usaha sendiri kan gitu ya. Ya, 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 Itu ya. karena apa ya ketidaksempurnaan lah, karena ada beberapa hal yang keliru lah, yang mau kurang lah gitu. Dan saya rasakan dengan pola seperti itu, saya mendapatkan sebuah apa namanya perjalanan sirka gitu yang akhirnya soliditasnya dapat, Oh, guyupnya dapat, sinerginya dapat gitu ya dan langgeng gitu. Artinya nggak ada ya friksi-friksi atau dinamika yang inilah gitu, yang berarti lah. Bahkan ada satu sirkah saya itu yang udah berjalan dari tahun 2002 ih, Masya sampai Allah, 22 tahun. 2 tahun ya kan. Dan alhamdulillah banyak kebaikan di sana gitu insya Allah. Barakallah. Wih, keren Begitu tak, dah. Masya Allah. Iya, 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 salut saya. Apresiasi betul. Iya, iya, iya. Bisnis itu, cuan itu yang termasuk jadi tujuan ya, atau bisa dikatakan ini adalah niatnya berbisnis ya untuk cari. Ketika menghadirkan keberkahan sebagai penyempurna niat, maka itu akhirnya menyempurnakan mindset pebisnis dengan sendirinya ya tadi. Iya, kan yang Seperti harus kita tadi pak. barusan Ustaz. Hmm, Ya, betul, ya betul. betul. Ya, sehingga pemodal ini pun dia bukan hanya taunya nge-push, ayo mana. Iya.
Akhirnya mudoribnya stres sendiri. Bu Japri nggak membaca. Ya Iya, Allah. iya, iya. Ya, Kembali jadi lagi memang. jadi mirip kayak gitu. Makanya saya bilang menarik itu. Saya menangkap begitu dalam kesannya saat Ustadz Diconro itu bilang bahwa ya sirka itu kayak orang nikah gitu kan. Artinya apa? Ya. Standar kemakluman kita belum ada. Mungkin ya tadi istri kita tahu akan beberapa hal, tapi kemudian tidak tahu tentang beberapa hal. Nah, di situ sebenarnya sinergi yang dilakukan ya. Bagaimana kemudian kita bina, gitu ya. Kita bina, kita ajarkan, kemudian kita beritahu dan kita bimbing kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia menjadi menjadi apa namanya? Menjadi pribadi yang memang menjadi konsisten ya kan menjadi apa namanya? Kompeten bahkan menjadi persisten gitu. Hmm. Nah, Iya, menjadi iya, itu kan iya. itu yang kita harapkan gitu. Nah, terkait dengan berkahnya ini tadi posisinya itu kan di dada. Kita selalu dada kan, ada wilayah yang kita kuasai, ada wilayah yang kita kuasai. Ya, Nah, kalau wilayah yang kita nggak kuasai, maka pendekatannya adalah keimanan, keyakinan kan, betul. ya kan? Bahwa ini adalah syariat, ini adalah cara tanmiyatul mal yang disyariatkan, pasti di dalamnya akan banyak kebaikan, akan banyak keberkahan. Nah, itu posisinya di dada, ya kan? Menjadi sebuah keyakinan. Nah, adapun kemudian ini adalah profit oriented, ya iya, karena ini kan tanmiyatul mal, bertambahnya harta kan, Ya, bukan ya, berkurangnya harta kan. ya. Nah, sehingga kita pastikan tadi bisnis prosesnya seperti apa, kemudian diskusi agak panjang. Paling Hmm. enggak jangan jadi jangan kemudian kita ini istijal gitu ya. Jadi lihat bisnis bagus langsung sirkah gitu ya. Nah, Oh. ini kan mirip kayak orang tadi nikah ya kan. Ada ta'aruf ya kan. Ada khitbah, kemudian Yang hanya asal cantik langsung nikah. ditembak ya, Tat ya. Iya ya kan. Langsung tembak dia. Ayo kita sirkah. Wah, ini menurut saya sesuatu hal yang istijal ya, terburu-buru. Terburu-buru baik dalam hal ingin biasanya orientasinya hasil, bukan proses. Jadi buru-buru ingin meraih hasil. Nah, Hmm. ini sesuatu hal yang sebenarnya dilarang gitu ya. Iya, Jadi iya. istijal ini terburu-buru itu satu hal. Jadi ya pelan-pelan saja gitu kan. Ya menggunakan pendekatan bahwa rezeki nggak lari kemana, ya kan. Razako itu pemberian, Iya, ya, iya. nggak lari kemana, ya kemudian dilakukan secara perlahan. Sehingga apa? Sehingga kemudian dan lebih detail. Makanya Hmm. ada istilah di manajemen orang-orang di luar kita disebut dengan apa? Not detail is devil katanya. Kalau Oh, nggak detail itu temannya setan gitu. oh. Nah, jadi kalau kita David ya. nggak detail itu ada Sampai setan di situ, seperti itu ya. gitu ya. Nah, makanya kita harus detail. Nah, sirkah pun sama. Kompetensi dia dia apa, ya kan kekurangan dia apa, kelebihannya apa. Kemudian mau nggak open mind untuk dirubah, mau nggak ngikutin arahan sehingga bisa kita evaluasi dan sebagainya gitu. Kan posisi Saiful Mal kan bukan pada posisi teknis kan ya, Ya. tapi framework bisnisnya karena kita udah pengalaman gitu kan. Saya bilang saya pernah mengantarkan bisnis dari Ah, tadinya nothing menjadi something. Tadinya bukan Masya apa-apa. Allah. Artinya kita punya rekam jejak gitu ya. Kita punya apa namanya step-step yang bisa mengantarkan ke sana. Nah, mau nggak mudorib ini ngikutin kita gitu. Wah, Dan ya rangka keren itu. kerangka kerjanya. Kalau teknisnya silakan mereka lakukan sendiri gitu. Keren itu, Tat. Mudorib pasti senang punya punya pemodal kayak seperti itu tuh. Jadi seperti mentor kan istilahnya. Ah, iya, ya kan harusnya kan begitu. Asik gitu. Ya kan antum kan juga ngerasa kan jadi mentor buat istri kan? Oh, iya, iya, iya. Sama Betul, aja kan nggak betul, nikah. betul, betul. Betul, betul. Makanya kan apa istri cerminan suami, berarti motor itu cerminan pemodal ya. Iya, bisa. Masya Allah. Ya, Hmm, baru kalau keren banget ini penjelasan dari Antum nih, Ustaz. Ya, saya ya. terima kasih sekali nih. Nah, izin ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Jadi kan tadi memang kalau kita idealnya kan pemodal juga meneliti ya bisnis ini hasilnya bagus tapi yang dikerjakan sih apa, objek yang dikelola apa, kemudian sistem atau bisnis prosesnya seperti apa. Nah, eh, nah saya tertarik tadi di awal itu Ustaz Jinasa sampaikan ada istilah tentang apa itu milkiyatul am atau kepemilikan umum yang itu di mana kita sebagai individu semestinya bukan ranahnya untuk mengeksplor itu. Nah, itu apakah artinya berarti syirka itu juga akan akan apa itu terbatas pada objek-objek yang dihalalkan untuk dikuasai secara individu gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Jadi kalau dalam rantai rantai proses kita memahami ya, ada output,
ada proses, ada input, ada Ya, proses, ada ya, output. ya, ya, Nah, proses sirkah itu kan adanya di prosesnya, ya, ya kan? Nanti menghasilkan input yang namanya keuntungan. Nah, ya, yang harus kita pastikan kalau kita bicara saya cerita soal kepemilikan, apa namanya asas kepemilikan gitu kan, ya. model-model kepemilikan, ini kita pastikan bahwa inputnya ini benar dulu gitu. Hmm. Ya kan? Inputnya benar, inputnya apa? Terkait dengan hak-hak milik kepemilikan individu kan, yang memang Nah, kita itu. boleh. Ya, Nah, ya. jangan sampai kita sirkah mengelola minyak bumi, oh Nah, itu. gitu. Ya, ya. Ya kan, bermasalah pasti kan. Atau tambang batu bara deh. Iya Kan kan, itu nah gitu. paling Nah banyak itu. ini, nah ini kan ini kan karena ini kategorinya kepemilikan umum gitu. Ya Hmm. kan? Mudah sih sebenarnya menilainya kalau bicara sirka. Kalau udah bicara sirka, kemudian terkait dengan apa namanya, terkait dengan misalnya produksi misalnya, Mm-mm. pasti harus ada bahan baku. Mm-mm. Misalnya, Ya, Ustaz Nino bisnis soal eksterior interior gitu kan. ya interior. Proses ingin dimulai, ya kan, interior. Kalau proses dimulai pasti harus ada bahan baku yang dibeli, Betul. ya kan, Multiplex. bahan baku yang dibeli. Entah apa gitu. Kayak saya bisnis lem gitu ya, buat Ya, adhesif, pasti ada bahan baku yang dibeli. ya, Nah, ya. sekarang kalau kita bicara tentang hak milik umum, abang apa yang dibeli bahan bakunya? Nggak ada kan? Tinggal dikerok aja. Ya, ambil Kita banyak-banyaknya. ambil ya. Nah, itu kan berarti kepemilikan orang gitu. Ya kan? Hmm. Kepemilikan yang bukan milik kita kan sejatinya gitu kan. Ya, ya, ya. Ya kan? Gampang membedakannya gitu. Sama gampang hari ini, banyak sekali kaum muda ini, Gen Z, terutama saya pernah diskusi beberapa ini, mereka sulit membedakan mana itu bisnis, mana itu maisir gitu loh, judi. Oh, gitu. Nah, sehingga iya karena kan banyak hari ini judi itu berkedok investasi kan gitu ya. Hmm. Saya bilang gampang membedakannya. Kalau yang namanya bisnis itu punya modal. Modalnya Ya. 100. Mm-mm. Kemudian kalau kita untung, kita kasih misalnya keuntungan 100%. Modalnya taruhlah 1 juta misalnya. Mm-mm. Kita ingin untung 10%. Oke. Maka potensi keuntungan kita jual barang itu seharga 1.100.000 dengan Betul. asumsi 100 ribunya untung. Ya. Kemudian kalau bisnis itu kemudian mengalami hambatan, tantangan, bahkan kemudian kerugian, maka ruginya nggak mungkin. Ruginya paling kita bisa jual harganya itu misalnya menjadi 800.000, menjadi 900.000, berarti kita rugi 10%, kita Ya, rugi ya. 20%. Nah, Ya. kalau angka itu yang terjadi, itu kategorinya bisnis. Nanti dilihat Mm-mm. objek bisnisnya, tapi Oke. angka besarnya. Coba lihat, kalau Mesir bedanya dengan judi ya Pak. Judi itu kalau kita pasang 1 juta misalnya, kita kalau invest 1 juta, maka kalau kita kalah hilang 1 jutanya, Hmm. nol. Tapi kalau Nol ya. menang dapat 2 kali lipat, dipotong admin misalnya. Kayak Binomo itu kan dapat 2 juta, dipotong admin 20%, dapat 1,8. Oke. Nah, kalau model bisnis untungnya itu begitu besar, loss langsung dari si modal itu pasti maisir, itu pasti judi. Nah, itu aja Oh, yang membedakannya kan gitu ya. mudah ya sebetulnya ya. Ya mudah gitu. Tapi kok ya bisa tertipu. Nah, itulah kehebatan orang-orang yang mengemas maisir, aktivitas judi seolah-olah bisnis, seolah investasi gitu. Padahal judi. Ya mungkin didorong juga oleh sifat ketamakan pada diri seseorang Iya, juga, Ustaz. Melihat iya. wah, Untungnya wah nggak ini ada 80% coba. Ya kan? Objek eh, objeknya nggak ada, ya kan? Kemudian bisa effort yang dikeluarkan nggak besar gitu ya. Tapi keuntungannya maksimal, ya kan? Nah, dengan alasan apa? Ya iya, high risk, high return gitu. Wah, ya kan? Padahal judi. hmm. Nah, Ustadz, saya ini sih kadang-kadang bertanya-tanya ya, seperti apa sih dulu itu ketika ketika zaman betul-betul apa penguasa itu menyandarkan aturan itu sebenarnya pada syariat Islam, termasuk dalam soal ekonomi nih. Ya, kalau kita bicara ini kan lagi temanya tanmiyatul mal ya, pengembangan harta atau apa tadi eh, kita menjalankan bisnis ini agar bertumbuh dan hasilnya Ya. itu profit dan berkah. Kira-kira peranan peranan negara atau peranan pemerintah di dalam terselenggaranya tanmiyatul mal ini seperti apa, Ustaz? Mungkin mungkin singkat aja, Ustaz. Ya. Nah, gini, kalau bicara soal itu, maka ada dua, ada mekanisme sistem ekonomi, ya kan? Ada mekanisme ekonomi, ada mekanisme non ekonomi. Ya, Kalau mekanisme non ekonomi itu biasa, ada yang namanya waris, ada yang namanya hibah, ada yang nama hadiah kan gitu ya. Nah, itu kan tahu-tahu tanmiyatul mal dapat aja tuh kan ya. ya, Milkian, ya, kepemilikan ya. gitu ya. Ya, karena emang dari waris. Nah, bagaimana kalau mekanisme ekonomi?
paling tidak itu mekanisme ekonomi kalau dalam tadi apa namanya terkait dengan asbab ya, asbab tamaluk ya, Hmm. sebab-sebab kepemilikan ya kan, bagaimana cara mekanisme ekonomi dalam Islam itu yang pertama, Islam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan. Jadi apa asbab tamaluk ini dibuka selebar-lebarnya gitu kan, entah itu bekerja, Hmm. entah itu sirkah di sektor Oke. industri, sektor pertanian, sektor perdagangan, semua dibuka lebar-lebar. Kemudian Hmm. yang kedua, Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta tadi, tanmiyatul mal. Ya, melalui apa? Melalui kegiatan investasi tadi ya. Ya, sirkah, kemudian mudharabah dan sebagainya. Kemudian apa? Islam melarang ya kan menimbun harta itu tadi. Ya kan? Ya, Menimbun itu ya kan irtikas itu. Azmal. Nah, Hmm. tamzul mal itu dilarang. Entah itu uang, entah itu emas, entah itu perak ya kan. Walaupun telah Hmm. dikeluarkan zakatnya tetap aja dilarang. Ya kan? Tamzul mal Hmm. dilarang. Sehingga apa? Sehingga Ya, ya, dia bisa bersebar ya. Tidak ya. hanya terkonsentrasi seperti Al-Qur'an ya, terkonsentrasi di orang kaya saja. Oke, Kemudian oke. dia mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan itu tadi, ya kan? Kemudian larangan terkait dengan monopoli. Jadi direct selling itu pound faktur gitu ya, kemudian Ya, langsung direct sehingga nggak agen boleh itu. mati, distributor mati, semua mati kan gitu ya. Oh, Sehingga dimonopoli, nah ini dilarang. oh, oke, oke, oke. Nah, hari ini coba kita lihat ya kan, banyak sektor real mati karena apa? Karena adanya marketplace, kemudian adanya direct selling gitu. Ya, wah Nah, hancur itu Tat. UKM-nya Tat. iya, UMKM-nya makanya kemudian itu monopoli itu dilarang. Kemudian tadi ada judi, ada riba, ada riswah Hmm. yang kemudian kepada penguasa, kepada orang-orang yang mempunyai decision maker itu kemudian dilarang. Ya, Haram hukumnya kan. Kemudian apa? Memberikan tadi pemahaman ya kan dakwah itu. Jadi inti daripada kebahagiaan itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar itu juga ya. diberikan gitu. Pada apa ya tadi kepada rakyat untuk agar tahu gitu umat milkiatu ammah itu apa, kemudian yang tadi itu sesuatu ini sehingga apa sehingga kemudian umat tahu gitu mana yang Hmm. nggak boleh, mana yang boleh. Lewat apa? Lewat himbauan bahkan lewat regulasi. Gitu. Pendidikan Ini juga yang gitu ya Tat ya. iya. Nah akhirnya ini terjadi gitu. Mekanisme ekonomi ini berjalan gitu. Dan sekali lagi kalau kita bicara hal seperti ini maka kita butuh sebuah payung lembaga Betul. gitu, yang bisa kemudian menerapkan ini semua. Ya, Ini nggak betul. bisa diterapkan lewat yang namanya korporasi, lewat yang namanya apa namanya komunitas, tapi ini Ya, nggak bisa Tat. dilakukan secara masif gitu. Mm-mm. Gitu kira-kira. Masya Nah, Allah, ya Ustaz, Masya Allah, ya, ya, ya. Wah, jadi semakin rindu akan diterapkannya sistem ekonomi Islam ini secara betul-betul. iya. Karena Karena luar memang biasa loh ideal tadi. kan, bisnis Iya, syariah kan ideal di sistem seperti itu kan. iya, Tat, Masya Allah. Sekarang ya jadi nggak ideal gitu seperti tadi sejak awal. Ya, 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 ya. Barakallah. Terima kasih banyak Ustadz Yuliansyah. Nggak kerasa Baik. ini sudah menjelang ini apa waktunya adzan ini. Barakallah. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz Yuliansyah atas ilmunya dan sharingnya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan teman-teman ikuti terus program kita Ramadan Planner ngaji bisnis dan ekonomi Islam dan update-update terus pantau terus Asali punya kegiatan apa saja terutama kita akan kulik ya tentang ekonomi Islam tentang syariat Islam yang kafah seperti apa nanti pasti akan ketagihan deh ini karena ini mind blowing ini Masya Allah jazakallah Ustadz ya semoga sehat selalu ya pahala jariah Salam untuk buat Yuliansyah. teman-teman dan selamat berbuka di Ya, bulan terima yang kasih. berkah. Barakallahu fikum. Oke, itu tadi teman-teman sekalian ya. Kita tutup sesi acara pada sore hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan juga istighfar, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. suwun, Ustaz.